Silakan, siapa yang membuka dengan nyanyi dan doa? Selamat siang untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Sore. Sebelum kita mau pelajaran kita bernyanyi. Gembala baik bersuling dan merdu. 1, 2, 3 ya. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membalikkan aku berteduh di padangmu hijau berkenang. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai dalam bening. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, di mana kami sini sudah berkumpul Tuhan untuk mulai pembelajaran kami Tuhan. Ya Tuhan, berkati pembelajaran kami ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Tuhan, kami tujukan dengan Bapak dosen kami mengajar Tuhan. Berilah ketabahan, keramahan untuk mengajari kami Tuhan. Dan ini adalah doa anak-Mu dan Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Pada hari ini kita akan membahas dua materi perkuliahan. Yang pertama laporan baca yang keempat, dan yang kedua makalah pertama. Nanti semua yang akan membaca laporan baca, kalau nanti dia mengulang-ulang yang disampaikan oleh temannya, saya akan stop supaya jangan menghabiskan waktu, sehingga nanti kita punya waktu untuk membahas lebih lanjut tentang makalah yang pertama. Demikian ya. Baik, kita mulai dari saudara ini kelompok apa? Kelompok B ya. Andre itu kelompok B, D. Di sini. Oke, saya mau coba, ini salah saya membuat data kalian, sehingga salah pengertian terus. Kelompok B. Dari saudara Randi Manik, silakan. Baik teman-teman, saya akan menyajikan hasil laporan baca saya dari buku Samsul Bakri yang berjudulkan tentang kebudayaan Islam bercorak Jawa, yang dimana kita dapat melihat abstraknya, yaitu Islam Jawa bukanlah sebuah aliran ajaran agama dalam Islam, tapi adalah sebuah proses adaptasi Islam dalam berbudaya masyarakat Jawa. Hal ini dimungkinkan karena nilai-nilai Islam sendiri bersifat universal sehingga inklusif untuk diadaptasi dalam berbagai
masyarakat. Ciri-ciri khas dari Islam Jawa itu adalah tasawuf. Ini adalah perpaduan antara Islam dan budaya Jawa. Kemunculan Islam Jawa telah memperkaya penafsiran Islam dan kekhususannya dalam mengembangkan kebudayaan Islam. Dalam sejarah Islam, agama Islam diturunkan guna menjadi petunjuk manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dalam sejarah Islam, agama ini menyebar dengan mendapat banyak tantangan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain. Perbedaan kultur masyarakat adalah salah satu yang menjadi penyebabnya. Islam dimunculkan menggunakan metode adaptasi kultural, sehingga secara sosiologis akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Dengan menunjukkan fakta historis demikian, maka dakwah wali dalam organisasi Islam dianggap berhasil karena Islam berkembang pesat di Jawa secara alamiah melalui proses kultural yang kompromis. Kecakapan kultural di masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa. Hal ini disebabkan terjadi karena sikap mental masyarakat Jawa berbasis moralitas, harmonisasi kehidupan. Karakter masyarakat Jawa yang adaptif dan kompromis terhadap berbagai bentuk busana. Ini juga yang diperankan ketika menanggapi masuk Islam dalam masyarakat Jawa. Seperti tradisi-tradisi yang menjadi identitas khas yang semakin berkembang. Hal ini dilihat dalam upacara selamatan khas Jawa yang sudah dimasuki unsur-unsur Islam seperti kehamilan, kematian, katinan, selamatan padi, dan berbagai bentuk ritual khas Jawa yang lain. Proses adaptasinya, Islam Jawa secara sosiokultural adalah merupakan subkultural dan bagian budaya tanah Jawa. Istilah tanah Jawa dipakai untuk tidak menyebut Pulau Jawa karena di Pulau Jawa terdapat budaya-budaya yang bukan termasuk dalam budaya Jawa, seperti budaya Sunda dengan menggunakan bahasa Sunda, Betawi dengan menggunakan bahasa Betawi, dan Madura dengan menggunakan bahasa Madura. Masyarakat Jawa yang dimaksud di sini itu adalah asli bagian dari tengah Pulau Jawa yang menggunakan bahasa Jawa. Masyarakat yang melahirkan dan menopang kebudayaan Jawa. Secara garis besar, kebudayaan Jawa dapat dipilah menjadi 3 kategori identitas, yaitu kebudayaan pesisiran, kebudayaan Bayu Masan, dan kebudayaan Nagari Agung yang meliputi ekskresinan Surakarta, Yogyakarta, Madiun. Oke, cukup. Tadi kalian bilang kalian D. Sudah seroah tadi nilai. Kalian bilang tadi saya lagi B kan? Iya. Tadi saya bilang B atau D? B kalian bilang, D kalian bilang. Oke lah. Tanda tangan ini. Saya lihat lagi nih B. Ini silakan tanda tangan 2 ya. Reni. Teman-teman, di sini saya akan melaporkan beberapa bacaan saya yang tentang Islam bercorak Jawa, adaptasi Islam dalam kebudayaan Jawa. Islam Jawa bukanlah suatu aliran agama dalam Islam, namun merupakan produk dari proses adaptasi Islam dalam budaya masyarakat Jawa. Hal ini karena nilai-nilai Islam sendiri bersifat universal, sehingga dapat diadaptasi dalam berbagai budaya masyarakat. Ciri khas Islam di Pulau Jawa adalah tasawuf.
Ini adalah perpaduan antara Islam dan budaya Jawa. Kemunculan Islam Jawa telah memperkaya penafsiran Islam, khususnya dalam perkembangan kebudayaan Islam. Agama Islam menyebar dengan mendapat banyak tantangan-tantangan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya, disebabkan perbedaan kultur masyarakat yang berbeda. Di Jawa, tantangan-tantangan muncul dari tradisi mistik Jawa dan budaya Jawa. Namun demikian, Islam dihadirkan di Jawa dengan wajah yang santun, adaptif, dan tidak konfrontatif. Dengan budaya kejawen asli maupun Jawa Hindu, dimunculkan dengan metode adaptasi kultural sehingga secara sosiologis akan lebih mudah diterima masyarakat Jawa. Pergumulan Islam dengan kebudayaan Jawa merupakan pergumulan mutualistik. Cakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa, termasuk salah satunya adalah Islam. Para dai awal di Pulau Jawa memiliki sikap yang tidak konfrontatif, sehingga akulturasi Islam dan kebudayaan Jawa semakin memperoleh tempat yang luas. Hasil dari proses adaptasi ini kemudian muncul sikap-sikap yang mutualistik, ditunjukkan dalam upacara selamatan khas Jawa yang sudah dimasuki unsur-unsur Islam, seperti upacara kehamilan atau mitoni, kematian, kehitanan, selamatan kafi, dan berbagai bentuk ritual khas Jawa yang lain. Proses adaptasi. Budaya kejawen sebenarnya subkultur dari kebudayaan masyarakat Jawa atau wong Jawa di tanah Jawa. Istilah kejawen dipakai oleh masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi eks-kerajaan Mataram Islam, baik yang berada di Yogyakarta maupun Surakarta. Dari kedua wilayah inilah maka kemudian tradisi kejawen berkembang. Islam kejawen terlahir dari dialektika kesejarahan antara ajaran Islam yang universal dan kebudayaan Jawa yang eksklusif menerima tradisi dan kebudayaan asing. Hasil dialektika adalah peleburan dan munculnya identitas tunggal. Gaya nuansa tasawuf. Budaya Jawa yang pada mulanya bercorak animistik dan hinduistik mulai berubah warna sejak zaman Kewalian atau kewalian zaman wali. Tetapi terjadi perubahan corak dan muatan, namun substansi mistisme dan etika Jawa tetap eksis pada zaman kewalian. Sikap adaptif dan kompromis para wali dan dai di era Kesultanan Demak merupakan cikal bakal yang sekaligus menjadi corak khas Islam Jawa. Fondasi paradigma dakwah kultural era Kerajaan Demak ini dilanjutkan Kerajaan Pajang, kemudian Mataram, dan kemudian puncak ekstensi kulturalnya tampak pada zaman kekuasaan politik di Jakarta dan Yogyakarta. Corak utama yang dikembangkan dalam mistisme Islam Jawa adalah tawasuf, akhalikiyah, dan laku-laku mitisme. Islam kejawen bukanlah aliran keagamaan dalam Islam, namun merupakan produk adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa. Hal ini memungkinkan karena nilai-nilai Islam sendiri bersifat universal sehingga eksklusif untuk diadaptasi dalam berbagai kultur masyarakat. Sekian laporan baca saya. Oke, terima kasih. Kemudian Saudara Reno. Laporan baca mengenai kebudayaan Islam bercorak Jawa, adaptasi Islam dalam kebudayaan Jawa. Islam diturunkan guna menjadi petunjuk bagi manusia, alam serta fungsi, misi penyebaran luasan Islam dengan maksud bagaimana nilai-nilai luhur agama itu menjadi perwujudan dalam realitas kehidupan. Nah, persoalan yang terjadi adalah bagaimana ajaran agama dapat bergumul dengan budaya lokal dan ditafsir sesuai dengan bahasa dan tradisi lokal. Dan juga tantangan antar berbeda daerah yang satu dengan yang lain menyebabkan perbedaan kultur masyarakat berbeda juga. Di Jawa contohnya tradisi mistik Jawa dan budaya Jawa Hindu. Islam berkembang pesat di Jawa secara alami dan melalui proses kompromis. Nah, pergumulan Islam dan kebudayaan Jawa merupakan pergumulan mutualistik dikarenakan dalam menyampaikan dakwah dan ajaran Islam, para pendakwah menggunakan logika dan tradisi yang sudah berkembang sehingga Islam lebih mudah diterima dan didukung oleh kultur Jawa yang mampu menerima tradisi-tradisi luar. Nah, mengenai kecakapan kultural masyarakat Jawa, orang Jawa atau orang Jawa dikenal sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah budaya Jawa termasuk Islam. Nah, mengenai tradisi-tradisi juga menjadi identitas seperti upacara kehamilan, kematian, kehitanan, selamatan padi. Tetapi apa yang terjadi di Jawa berbeda jauh dengan terjadi di Aceh. Ketika Aceh menganut agama Buddha, mereka sepenuhnya menerima seolah-olah tradisi lokal Aceh itu tidak bersinergi dengan budaya Buddha. Makanya Islam datang menghapus
budaya Aceh dan agama Buddha tersebut karena tidak ada perpaduan dan hubungan yang saling menguntungkan antara budaya lokal dan budaya asing yang hadir. Nah, di bagian ketiga, proses adaptasi. Islam Jawa disebut dalam segi sosial dan budaya masyarakat adalah subkultur dan bagian dari budaya tanah Jawa. Mengapa dikatakan tanah Jawa? Istilah tanah Jawa dipakai agar tidak menyebut Pulau Jawa yang di dalamnya terdapat budaya lain seperti Sunda di Jawa Barat, Betawi di Jakarta, dan Madura di Jawa Timur, bagian utara dan timur. Nah, Jawa yang dimaksud di sini adalah penduduk asli bagian tengah dan timur Pulau Jawa yang berbahasa Jawa. Secara garis besar kebudayaan dibagi tiga, yakni budaya pesisiran, budaya penguasaan, dan negari agung. Dari kebudayaan negari agung inilah yang sering disebut dengan kejawen. Istilah kejawen dipakai masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi di eks Mataram ajaran Islam baik di Yogyakarta maupun Surakarta. Nah, dari kedua wilayah inilah kemudian tradisi kejawen berkembang. Islam kejawen terlahir dari dialektika sejarah ajaran Islam yang universal dengan budaya yang menerima tradisi budaya asing. Dengan hasil dialektikanya ialah peleburan dan munculnya diri tunggal. Hal ini juga tidak lepas dari peran para wali songo era Demak dan sesudahnya. Dalam berdakwah mereka menerapkan metode Maudio Hasanah wa Mujadalah Bilati Ya Hasan, yaitu berdakwah secara baik dengan tujuan memberi nasihat tanpa melukai perasaan mereka. Nah, Islamisasi yang di tanah Jawa oleh 9 wali atau wali songo secara simbolis ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam di Demak. Dan juga simbol berdirinya kekuatan sosial politik Islam pertama di Jawa menjadi titik peralihan sekaligus masa transisi dari masa Hindu ke Kewalian atau Kewalian. Nah, di bagian keempat, nuansa tasawuf. Budaya Islam di Jawa lebih kenal dengan mistisisme Islam yang syarat dengan muatan sofistik mulai berkembang pesat. Banyak buku-buku atau serat serta kitab-kitab berbahasa Melayu dalam tulisan Arab, kitab-kitab tasawuf dalam bahasa Arab digubah dalam bahasa Jawa dengan diadakan adaptasi seperlunya terhadap alam pikiran Jawa tanpa kehilangan substansinya. Nah, setelah masuknya Islam, tradisi Jawa pun masih tetap eksis karena para dai menjaga eksistensi tradisi Jawa dan simbol-simbol yang dimiliki sebagai media dan cara dalam penyampaian pesan moral Islam. Maka tidak heran pesan moral Islam awal juga menggunakan bahasa simbolik seperti tembang, seni, dan linguistik. Bahkan jika budaya Jawa yang pada mulanya bercorak animistik dan linguistik mulai berubah warna sejak zaman Kewalian atau Kewalian. Nah, corak utama yang dikembangkan dalam mistisme Islam adalah tasawuf akhlakiyah, yakni ditemukan dalam serat wirid Hidayat Jati yang menyangkut martabat 7 dalam proses emanasi, dan juga laku-laku mistisme dan jenjang perjalanan spiritual dapat ditemukan dalam serat Centini. Ini adalah sekedar contoh kecil dari adanya hybrid of culture atau pencampuran budaya dari berbagai tradisi yang kemudian memunculkan karya-karya intelektual dan sastra yang menunjukkan dalam khazanah pemikiran mistisisme Islam Jawa. Demikianlah laporan baca saya. Terima kasih. Oke. Lanjut kepada Randi Sinaga. Kebudayaan Islam bercorak Jawa. Yang pertama, cakap kultur masyarakat Jawa. Kecakapan kultural masyarakat Jawa ini sangat baik karena budaya Jawa itu sangat menjunjung tinggi nilai keharmonisan kehidupan dan ini juga ajaran Islam ini sangat mudah masuk ke dalam ajaran budaya Jawa. Dan para dai awal juga menerapkan sebuah intelektual kepekaan tentang ajarannya Islam ini untuk masuk ke dalam budaya Jawa. Ini dapat dilihat dari sifatnya dari para dai ini tidak menunjukkan sifat konvertasi ataupun sikap menolak budaya Jawa. Dan karena ini melalui dari sikap ini timbullah sikap, yaitu sikap mutualistik dan juga sinkretik. Dan karena ini perkembangan Islam Jawa itu sangat berkembang pesat karena dapat dilihat dari perpaduan antara unsur Islam sudah ditemukan di dalam budaya Jawa. Kedua, proses adaptasi. Proses adaptasi ini lebih condong dalam kebudayaan negari agung. Ini meliputi daerah eks Kerajaan Surakarta dan juga Jakarta. Negari agung ini dapat juga disebut dengan Islam kewajenan karena Islam kewajenan ini adalah sebuah ajaran yang memadukan antara sistem sinkretik dan mutualistik yang menyebabkan budaya masyarakat Jawa itu sangat religius, namun masih bernuansa dari Jawa, warna Jawa.
Dan ini sudah pasti menimbulkan tantangan karena budaya Jawa ini sangat menerapkan sistem hierarkis. Namun karena kebijakan dari para dai awal dan Wali Songo, mereka menerapkan ajaran yang sangat sopan santun terhadap menyampaikan ajaran Islam ini, sehingga masyarakat Jawa tidak merasa kaget ataupun tidak merasa menolak karena Wali Songo sangat menghargai eksistensi dari kebudayaan Jawa. Berdirinya Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa menjadi realistis bagi politik Jawa Islam. Telah dapat menggeser kekuatan politik Jawa ini Majapahit. Demak diakui mampu untuk menyebarkan luaskan ajaran Islam karena mereka juga menerapkan para wali untuk mereduksikan agama mereka dengan budaya lokal. Pada masa kerajaan Mataram Jawa muncul buku keagamaan yang merangsang bahasa Jawa. Dan yang menjadi luar biasa sekali, pribumi dapat memadukan ajaran Islam dan budaya Jawa dengan baik. Yang ketiga, tasawuf. Sejak masa inilah Islam Jawa ini semakin berkembang pesat karena di sini kitab-kitab dari berbahasa Arab dan Melayu itu diubah menjadi bahasa Jawa dan juga mengadakan peradaptasian tentang ajaran budaya Jawa, namun tidak menghilangkan dari substansinya. Corak utama yang menjadi khasnya Islam Jawa adalah tasawuf, akhlakiyah, dan laku-laku mistisme. Unsur tersebut berisi martabat 7 dalam proses emansasi atau ta'ayun, sedangkan laku-laku mistik yang jenjang perjalanan seperti dapat ditemukan dalam serat sendiri. Inilah 9 contoh kecil dari adanya hybrid of culture. Islam Jawa juga memiliki istilah sembah catur yang mengambil dari ajaran dari tasawuf ini. Ini melakukan penekanan terhadap tentang ilmu, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Ini begitu penting bagi para laku yang ingin menempuh spiritualnya. Para wali juga menerapkan ataupun para wali juga menciptakan sebuah lagu untuk menyampaikan ajaran mereka ke dalam budaya Jawa. Dan hingga pada saat ini budaya Islam Jawa itu masih dapat kita lihat sampai sekarang, dan itu masih menjadi eksis. Keberadaan Islam Kojenan dalam kerangka sosiologis tidak perlu dipertentangkan karena merupakan budaya religius Jawa Islam. Begitu juga dalam perspektif teologis, Islam Kojenan harus dihargai keberadaannya karena merupakan hasil olah rasa oleh pikir para ulama di Teluk Jawa dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai religi dalam kultur lokal. Namun perlu kita garisbawahi, Islam Kojenan adalah bukan aliran kepercayaan, namun antara perpaduan dari budaya Jawa, antara peradaptasian dari ajaran Islam dan juga budaya Jawa. Dan ini juga sebagai bentuk yang menyeluruh bagi Islam beradaptasi bahwa Islam itu terbuka untuk masyarakat umum. Sekian dari saya. Oke. Iya. Ya, di sini saya akan menjelaskan corak kebudayaan Islam bercorak Jawa, yang dimana kita pada masuk bagian asalnya. Islam Jawa bukanlah aliran agama dalam agama Islam tersebut, melainkan proses adaptasi Islam dengan kebudayaan masyarakat Jawa. Kita masuk pada pendahuluan. Agama Islam dibawa dengan metode adaptasi kultural sehingga secara sosiologis mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Para dakwah Wai berhasil membawa agama Islam ke dalam kebudayaan masyarakat Jawa sehingga agama Islam itu berkembang pesat di tanah Jawa. Kita masuk ke dalam percakapan kultur masyarakat Jawa. Percakapan kultur masyarakat Jawa yang dimana karakter masyarakat Jawa yang adaptif dan kompromis terhadap budaya asing yang masuk ke tanah mereka, dan juga salah satu menanggapi masuknya Islam ke tanah Jawa. Hal ini ditunjukkan dalam upacara-upacara khas Jawa yang sudah mengandung unsur-unsur Islam atau nilai-nilai Islam itu sendiri. Seperti yang sudah ketahui seperti upacara kelahiran, kematian, dan selamatan padi dan lain-lainnya. Yang ketiga, proses adaptasi. Kita tahu kebudayaan Jawa itu terbagi atas 3. Pertama, kebudayaan pesisiran yang berada di Pantura. Kedua, kebudayaan Balimasan yang berada di Magelang. Dan ketiga, Nagari Agung yang berada di Jogja. Nagari Agung inilah yang disebut dengan Islam Kejawen. Istilah Kejawen itu disebut oleh masyarakat sebagai bentuk tradisi atau
kultural masyarakat yang berada di luar kerajaan Mataram Islam. Istilah Islam dalam kejawen itu sebagai bentuk perpaduan mutualistik, sinkretik mutualistik antara Islam dan Jawa yang menghasilkan religiositas Islam dengan warna Jawa. Kita masuk kepada nuansa tasawuf. Nuansa tasawuf, perpaduan sentral budaya menghasilkan karya baru khazanah serta pengembangan Islam di tanah Jawa, yang dimana kita ketahui bahwa serat Centini Ayang yang dikarang oleh Yosudiporo, dan yang kedua serat Wirid Hidayat Jati yang dikarang oleh Ronggo Negoro, yang ketiga serat Walengra yang dikarang oleh Pakubono, dan yang terakhir serat Wedatama yang dikarang oleh Mangkunegoro. Unsur tasawuf tadi terdapat dalam serat Wirid Hidayat Jati yang menyangkut martabat 7 proses dalam emanisasi, dan yang berikutnya perjalanan spiritualitas itu terdapat dalam serat Centini Ayang, dan dalam serat Wedatama itu terdapat ajaran-ajaran budaya yang telah dikombinasikan dengan ruang lingkup budaya. Yang kesimpulan yang bisa saya ambil, Islam kejawen bukanlah ajaran Islam, tetapi proses adaptasi Islam di tanah Jawa. Corak keberagaman mereka itu diterima oleh masyarakat Jawa sehingga Islam berkembang pesat di tanah Jawa. Sekian laporan baca dari saya. Oke, terima kasih. Lanjut dengan Sadra. Ulang. Oke, baik, saya akan memperhatikan laporan baca saya tentang kebudayaan Islam bercorak Jawa. Agama Islam diturunkan menjadi petunjuk bagi manusia dalam kesejahteraan Islam. Agama ini menyebar dengan banyak tantangan antara daerah yang satu dengan yang lainnya yang disebabkan perbedaan antara kultur-kultur yang berbeda. Habis itu kecakapan kultur masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang toleran, yang memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi. Hasil dari proses adaptasi ini kemudian memunculkan sikap-sikap yang mutualistik dan sinkretik. Relasi hubungan dari mutualistik ialah antara lain dari kebudayaan Jawa berlangsung hingga dewasa, sehingga akhir-akhir ini muncul gerakan neopuritan yang ingin melakukan purifikasi Islam di berbagai jantung kebudayaan Jawa. Itu proses adaptasi. Secara garis besar kebudayaan dapat dilihat dalam 3 kategori identitas, yaitu kebudayaan pesisiran yang di sepanjang Pantura, habis itu kebudayaan Banyumasan yang di Kedumanggelang dan Banyumas atau Gunung Mas, habis itu kebudayaan Negeri Agung atau kebudayaan keraton. Budaya Islam Kajawan merupakan bentuk sinkretisme firman suci dengan kultural lokal, sehingga Islam Kajawan merupakan salah satu bentuk fenomena keberagaman yang syarat dengan muatan-muatan tradisi religius yang bercorak mistik dan mistis. Nuansa tasawuf. Budaya Jawa yang pada umumnya bercorak mistik dan mistik mulai berubah sejak zaman kewala atau kewalian atau zaman wali. Namun substansi mistisme dan etika Jawa tetap eksis pada zaman kewalian. Dalam kitab Vedanta juga terdapat ajaran-ajaran sufisme yang telah dikombinasikan dengan ruang lingkup budaya Jawa. Islam Kajawan adalah salah satu bentuk dari proses panjang pribumisasi Islam. Keberadaan Islam Kajawan dalam kerangka sosiologis dipertentangkan karena merupakan budaya religius Jawa Islam. Bisa disimpulkan bahwa kebudayaan Islam Kajawan bukanlah aliran keagamaan dalam Islam, hanya merupakan produk dari adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa karena nilai-nilai Islam bersifat universal. Terima kasih. Oke. Lanjut. Samuel. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan membacakan hasil laporan baca saya yang berjudul Kebudayaan Islam Bercorak Jawa yang dikarang oleh Samsul Bakri. Islam Jawa bukanlah suatu aliran agama, tetapi menjadi budaya dalam agama Islam, dan juga namun hanya merupakan produk dari proses dari adaptasi Islam dalam masyarakat Jawa. Ciri khas Islam adalah tawaruf dan juga perpaduan antara Islam dan budaya merupakan diturunkan guna menjadi petunjuk bagi manusia sebagai rahmat. Bagi seluruh sekalian alam, fungsi tersebut untuk memperluas Islam
untuk memperluas dan memperdalam dalam suatu suku dan juga memiliki kewajiban menyebarluaskan misi di masyarakat untuk mencapai kebaikan yang universal dan tercipta tatanan hidup masyarakat yang berbudaya dalam berperadaban. Tantangan-tantangan muncul dari tradisi mistik Jawa dan budaya Jawa Hindu. Islam dihadirkan di Jawa dengan wajah yang santun, dimunculkan dengan metode adaptasi kultural sehingga secara sosialis akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa. Karakter masyarakat Jawa yang adaptif terhadap berbagai bentuk budaya. Islam Jawa secara sosio-kultural adalah merupakan subkultural dan bagian dari budaya di tanah Jawa. Adapun masyarakat Jawa yang dimaksud adalah penduduk asli bagian tengah dan timur Pulau Jawa yang berbahasa Jawa. Warna mistik Islam dalam kultur Islam Kewajen ini begitu kental dalam fenomena keberagaman masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa tidak merasa kaget karena pada wali penghargaan budaya. Perpaduan dari berbagai sentral budaya ini menimbulkan karya untuk memperkaya sekaligus mengembang budaya Islam di Kawajen. Setelah masuknya Islam, tradisi Jawa pun masih eksis karena pada dari awal menjadi tradisi Jawa dan simbol-simbol yang dimiliki sebagai media dan metodologi penyampaian pesan moral Islam. Dan Islam Kawajen adalah salah satu bentuk dari proses panjang peribumisasi Islam. Islam Kawajen harus dihargai keberadaannya karena merupakan hasil oleh rasa dan pikir. Kesimpulannya bahwa Islam Kawajen bukanlah aliran keagamaan dalam Islam, namun hanya merupakan produk adaptasi Islam dan kultur masyarakat Jawa. Terima kasih. Oke. Bukan Kewajen ya, Kejawen. Ya, saya sudah baca dari laporan baca saudara-saudara dan ada yang serius, tetapi masih ada yang belum karena ini laporan baca yang terakhir. Harapan saya saudara sudah mengerti apa itu laporan baca. Setiap orang diberi kesempatan menjadi orang yang cerdas karena setiap orang lahir itu sebenarnya sudah cerdas. Tetapi tidak semua pintar. Pintar itu harus belajar. Supaya bisa dia pintar jalan harus mau belajar, ditata sampai dia terlatih. Kadang dia harus jatuh karena baru belajar ya, jatuh bangun, akhirnya bisa. Belajar berkata juga begitu. Dia mulai dari kata-kata pendek, mama, papa, opung, amen. Dia mulai, baru nanti menyambung kata demi kata sehingga bisa berbicara. Dia belajar matematika dengan menjumlah, mengurang, berkali dan menambah sehingga dia pintar. Dia bisa belajar bagaimana cara naik sepeda, akhirnya bisa naik sepeda, naik motor, naik mobil, akhirnya bisa. Artinya setiap orang yang belajar pasti pintar. Jadi kalian saya lihat dinamikanya untuk menjadi pintar enggak jalan gitu. Enggak tahu saya apakah kalian menganggap mata kuliah sepele sehingga laporan baca 1, 2, 3, 4 itu tidak tampak ada pintar gitu, enggak pintar. Mungkin karena ya kalian tidak melatih diri. Hanya bangga sudah selesai menyelesaikan laporan baca, pindahkan dari tulisannya Samsul Bakri ke Pepermu, selesai gitu. Kalau baca semua itu hanya copy paste semua, copy paste lalu mengurang-urangi kalimat-kalimat dari siapa itu Samsul Bakri. Tidak hasil dari pemahaman saudara. Itu jadi terkesan seperti itu, nggak mau pintar, tetap bangga bodoh. Nah, itu sudah selesai ya, saya nilai kualitasmu secara pribadi sudah selesai saya nilai.
apapun hasilnya ya diterimalah. Nah sekarang saya sampaikan beberapa poin yang disampaikan oleh Samsul Bakri, minimal saudara bisa paham apa yang disampaikannya. Samsul Bakri ini seorang dosen sejarah kebudayaan Islam di IAIN Surakarta ya, Solo. Dia menulis di jurnal Dinika volume 12 nomor 2 Juli Desember 2014. Tulisannya ini berbicara soal pergumulannya tentang sebuah corak Islam yang berbeda dari Islam yang lain. Kalau Islam itu ada aliran-aliran, kan ada aliran Hambali, Sufi, Abu Bakar Ali, ada mazhab-mazhab mereka, ada mazhab keluarga Nabi, ada mazhab sahabat Nabi. Itu aliran. Maka nanti ada aliran Sufi, ada aliran Syiah. Syiah itu artinya yang memberitakan dan mewartakan Islam itu dari keluarga Nabi. Itu biasanya tinggal di Iran. Iran itu semua keluarga Syiah. Paling banyak maksudnya, walau di sana tetap ada juga Sunni ya. Lalu kalau menyebarkan Islam dengan sahabat Nabi namanya Sunni. Itu banyak di Irak. Makanya kedua negara itu perang. Nah di Indonesia, dulu kita pertama datang ke Indonesia itu Syiah. Tapi sekarang sudah Sunni, banyak Sunni. Nah Islam corak Jawa ini unik karena tidak masuk dalam mazhab tadi. Bukan Sunni, bukan Syiah, tapi Islam. Lalu dia teliti, kenapa ada Islam corak Jawa? Maka dia mulailah tesis dia atau pernyataan dia mengatakan Javanese Islam is not a religious sect in Islam, but only a product from adaptation process of Islam in the Java community culture. Jadi Jawa Islam itu bukanlah suatu aliran agama atau sekte agama dalam Islam, namun hanya sebuah produk dari proses adaptasi dari Islam itu sendiri dengan budaya masyarakat Jawa. Jadi ada proses yang membuat dia berbeda dengan Islam lain. Lalu disebut dengan Islam corak Jawa. Mengapa dia sebut dengan Islam corak Jawa? Ada argumentasi yang dia buat. Apakah mungkin Islam corak Jawa ini, sementara ada tadi Syiah dan Sunni, lalu mengapa ada Islam corak Jawa? Lalu dia berkata, it is possible. Kan dia katakan itu kan. This is possible because the values of Islam itself is universal, so inclusive to be adapted in various people cultures. Jadi dia katakan bahwa itu mungkin corak Islam Jawa itu mungkin karena menurut dia ada nilai-nilai Islam yang bersifat universal dan inklusif. Jadi Islam itu universal, inklusif. Kebudayaan Jawa juga universal dan inklusif. Sehingga kedua-duanya bisa beradaptasi. Bisa saling menerima. Itu dia katakan. Sehingga dia katakan karakteristik dari Islam universal atau Islam corak Jawa itu ialah tasawuf atau sufisme. The characteristic of Islam in Java are Sufism. Ini Sufisme, tasawuf. Tasawuf itu nanti kan dijelaskan di sini kan. Apa itu tasawuf? Mysticism.
Nah, lalu dia katakan it's mutual fusion between Islam and Javanese culture. The emergence Javanese Islam has enriched interpretation of Islam, especially in Islamic culture development. Jadi dia mengatakan bahwa corak Islam Jawa itu akan memperkaya tafsiran-tafsiran Islam, khususnya dalam perkembangan budaya Islam, khususnya di Jawa. Ini sebuah penelitian yang dilakukannya khususnya di daerah-daerah Islam yang berbasis kejawen. Nah, baru dia perdalam bagaimana sebenarnya disebut dengan adaptasi itu. Dia mulai dari kecakapan kultural Jawa, bahwa kultur atau budaya Jawa itu memiliki kecakapan, artinya memiliki sebuah peluang. Budaya Jawa itu menerima budaya Islam. Mengapa? Dia katakan budaya Jawa itu adaptif dan kompromistis. Budaya Jawa itu adaptif, artinya mampu menerima, menyerap budaya lain dan berkompromi. Artinya berkompromi bisa teposeliro, menerima kelebihan dan kekurangan. Artinya orang Jawa itu, budaya Jawa itu tidak konfrontatif, tapi dia lebih berkompromi. Hasilnya nanti membuat hubungan antara Islam Jawa dengan budaya Islam menjadi sebuah relasi mutualistik. Hubungannya menjadi relasi mutualistik. Dan akibatnya ialah terjadi sinkritisme. Jadi relasi Islam dan budaya Jawa itu mutual, setara, karena universal dan inklusif tadi, mutual, setara. Dan akhirnya saling menerima, akibatnya ialah sinkritis. Makanya nanti ada dia Islam tetapi kejawen, dia Kristen tetapi kejawen, dia Katolik tetapi kejawen. Sehingga apapun agamamu, kamu tetap kejawen. Mereka menyatu di kejawen. Sehingga tidak pernah terjadi perpecahan orang-orang Jawa. Suaminya kadang Katolik, istrinya Islam, atau sebaliknya. Suaminya Islam, istrinya Protestan. Itu biasa di Jawa. Satu rumah. Anak-anaknya terserah mau kemana mereka pilih. Dan gereja Katolik di Jawa itu membuka ibadah pernikahan terhadap beda agama. Kalaupun istrinya Islam, dinikahkan di gereja juga. Kalau suaminya pun yang Islam, dinikahkan di gereja juga. Ada ibadah mereka yang berbeda agama. Kita nggak bisa. Nah, ini yang disebut dengan Islam corak Jawa. Dan bisa saja ini Kristen corak Jawa atau Kristen corak Madura, corak Sulawesi atau corak Batak. Tetapi penelitian yang dilakukan Syamsul Bakri ini kepada Islam, dia menemukan ada Islam corak Jawa. Ini dia katakan di sini, sehingga relasi mutualistik ini membuat Islam itu berbeda dengan Islam yang lain. Dan kemudian dia menyampaikan bahwa ada perbedaan antara Jawa dengan Aceh. Aceh itu tidak seperti Jawa atau Jawa dengan Batak. Kalau Batak itu biasanya lebih konfrontatif, menolak. Kalau dia sudah Kristen, menolak Permalim, menolak Pemena. Kalau dia sudah Islam, menolak Permalim, menolak Pemena. Sehingga tidak ada hubungan antara orang Islam dengan Pemena, dengan Permalim. Tidak ada hubungan orang Protestan atau Katolik dengan Pemena atau Permalim. Putus hubungannya. Sehingga kita menganggap Permalim itu pelbegu. Si pelbegu itu definisi atau diksi yang digunakan oleh kolonial. Kalau sekarang jangan gunakan lagi istilah pelbegu,
karena itu diksi yang tidak dipakai di dalam postmodern. Di dalam dunia postmodern sekarang yang digunakan ialah agama lokal. Tidak ada lagi agama permalin, agama ini dengan agama lokal. The indigenous people pun itu sudah dicoba dihilangkan menjadi local people atau local wisdom. Nah, saya kembali ke Aceh. Kalau tadi Batak itu dia konfrontatif, kalau Aceh menerima bulat-bulat semuanya. Nah, ketika mereka menerima budaya Buddha, orang Aceh itu langsung telan semua budaya Buddha. Dan mereka kehilangan budaya lokalnya. Sehingga tidak ada budaya lokal Aceh. Mereka Buddha. Lalu masuklah Islam, mereka langsung buang budaya Buddha dan menjadi budaya Islam. Sehingga tidak ada di situ perpaduan antara budaya lokal dengan budaya baru. Tapi yang ada yang terjadi adalah budaya baru membumi hanguskan budaya lama. Ada untungnya memang di situ tidak ada lagi sinkretisme. Langsung berganti semua, ganti baju. Tidak ada sisa-sisanya, semua habis. Itu orang Aceh. Jadi kalau sekarang kalian pergi ke Aceh, nggak ada itu budaya Aceh. Yang ada itu budaya Islam. Islam Aceh. Makanya nanti kalau kalian menolong mereka, jangan harap mereka mengatakan terima kasih. Gak ada kata terima kasih di orang Aceh kepada manusia. Karena kata terima kasih itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada manusia gak ada itu. Kewajiban manusianya itu. Itu. Gak ada kata terima kasih. Jadi jangan nanti berharap kalau sudah kau tolong orang Aceh, entah tetanggamu mereka, kau rindu sekali bilang terima kasih Bu, terima kasih Pak. Jangan harap. Kalau sudah tinggal di Aceh, tanya lah dia. Ada bahasa Aceh, terima kasih. Kau di Aceh Singkil? Di mana? Ya sama itu Aceh Tenggara. Itu kan masih percampuran Batak itu. Pasti kau temukanlah terima kasih karena kau Batak kan. Tapi tinggallah di Belabo, tinggallah di Losemawe, tinggallah di Banda Aceh, di Biren, itu nggak akan ada itu. Kalau Aceh Tenggara itu Aceh Singkil kan orang Batak yang tinggal di Acehnya itu. Masih orang Batak. Nah itu ya, itu contoh. Itulah makanya sebabnya dia memberikan contoh adaptasi. Proses adaptasi itu ialah ketika dia melihat kejawen itu masih diimani oleh orang-orang Jawa, tatkala dia menjadi agama Islam. Itu. Jadi siapakah penganut agama kejawen itu? Dia sebut di sini adalah orang-orang yang tinggal di Nagori Agung, bukan di daerah pesisiran. Kalau pesisiran itu semua itu tidak ada kejawen. Yang ada kejawen itu ialah di daerah Nagori Agung, mulai Jakarta sampai ke Malang. Itu kan dia buat itu. Nah, lalu dia buatlah bagaimana proses terjadinya adaptasi itu. Ini tidak perlu saya jelaskan lebih mendalam. Lalu ada tadi dikatakan bahwa Islam bercorak Jawa itu berwarna tasawuf. Karena ada mistisnya. Jadi mereka itu kan masih memelihara mistisismenya. Walau dia Islam, tetapi mistisnya itu, tasawufnya itu kuat. Nah kalau kalian nanti pergi ke Jawa, jangan heran kalau masuk rumah makan atau tempat-tempat jualan atau ke pasar itu ada masih bau aroma harum bunga harum ya, bunga melati atau harum dupa gitu. Jangan apa merasa ini kayak rumah penyembahan itu. Kalian pikir memang itu karena mereka masih menganggap alam ini sahabat mereka, alam ini tempat pujaan ya. Maka nanti ada mereka kasih sesuatu kepada alam ini.
Itu karena ada nilai-nilai mistisnya. Itu yang mereka pertahankan sekarang. Lalu pada kesimpulannya dia mengatakan bahwa kejawen itu bukanlah agama Islam atau sekte Islam, tapi kejawen itu adalah agama yang beradaptasi di dalam Islam dan diterima oleh Islam. Nah nanti memang apakah itu akan mengalami tantangan? Ya, karena ada gerakan-gerakan puritanisme Islam yang ingin menyucikan agama Islam, tidak bergabung dengan budaya Islam, budaya-budaya. Maka lahir nanti Muhammadiyah. Muhammadiyah kan tidak mau melihat Islam itu bergabung dengan corak Jawanya, tapi maunya Islam itu Islam Jawa-Jawa. Lahirlah Muhammadiyah. Lalu lahir juga lah nanti NU. NU itu ialah orang yang bercorak Jawa tadi. Islam bercorak Jawa. Dia tidak mau Islam seperti Timur Tengah, tetap Islam Nusantara dia. Kalau Muhammadiyah, dia Islam di Indonesia, maka dia bawalah cara Timur Tengah, pakai cadar, pakai jilbab, pakai songkok, pakai sarung, pakai apalah, celana jingkrak, pakai jenggot kan. Kalau NU enggak, lebih moderat, menerima Islam dari budayanya. Nanti kalau di Indonesia kan Muhammadiyah itu cenderung menjadi orang yang lebih tanda petik radikal kan. Mereka lah yang melahirkan syariah kan, perda syariah, bank syariah kan gitu kan. Sekarang jadi bank syariah itu berubah menjadi BSI kan, Bank Syariah Indonesia. Yang jangan nanti ada gubernur syariah, presiden syariah. Itu karena mereka sudah masuk ke dalam partai politik. Masuklah ke partai politik namanya jadi PKS. Mereka sekarang kan sudah seperti mulai menguasai kan partai-partai dan mereka membuka sekolah-sekolah. Lihatlah dulu, ada mulai dari TK, SD, SMP, universitas itu ada Universitas Muhammadiyah kan. Kalau NU sekarang itu baru ada Universitas NU, dulu nggak ada itu. Tidak ada SD NU, TK NU, SMP, SMA NU, nggak ada itu. Yang ada sekolahnya itu pastilah aliran-aliran Muhammadiyah. Kalau NU itu biasanya buka pesantren. Lalu sekarang mereka sudah mulai buka Universitas NU. Karena mungkin melihat perkembangan Muhammadiyah ini pesat kan. Oke, sampai di situ dulu untuk kelompok laporan baca. Semoga kalian masih memperjuangkan diri untuk, jadi saya katakan tadi ya, cerdas itu sudah ada sama kalian, tapi pintar itu harus diusahakan. Belajarlah pintar supaya kalian punya pengetahuan yang baik. Oke, tepuk tanganlah untuk mereka. Sekarang kita akan masuk pada makalah yang pertama. Silakan kelompok 1 mempresentasikan makalahnya. Gak usah, saya tidak mau itu.
Karo. Pertama perkenalkan nama saya Gilbert Tete Tarigan, sebelah saya Firman, sebelah saya lagi sebelah Firman Lokman, sebelahnya lagi Joshua dan sebelahnya lagi Randy. Filsafat berhubungan dengan ide-ide baik mengenai dunia, mengenai manusia, dan ide-ide bagaimana hidup. Filsafat pada umumnya memiliki bagaimana kita tahu benda-benda apa yang dapat kita ketahui. Filsafat dimulai sebagai gabungan pertanyaan-pertanyaan ilmiah, teologis, magis, dan lain-lain. Begitu banyak filsuf yang ingin menemukan suatu penjelasan teratur mengenai dunia ini, khususnya para filsuf Yunani yang terobsesi oleh masalah yang satu dan yang banyak. Setiap daerah pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang turun-temurun dilakukan oleh rakyatnya. Dan dalam kebiasaan-kebiasaan tersebut ada hal yang diberi pemahaman sehingga seorang harus tunduk, patuh, dan taat kepada hal tersebut. Demikian juga dengan masyarakat Karo. Dalam kehidupan bermasyarakat, maka orang Karo memiliki peraturan-peraturan hidup yang menjadi pegangan mereka. Hal ini disebut adat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat adalah pengetahuan, pendidikan, dan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hubungannya. Filsafat juga diartikan sebagai teori yang mendasari alam pikiran suatu kegiatan. Dan filsafat juga diartikan sebagai upaya untuk menunjukkan suatu pandangan sistematika serta lengkap mengenai seluruh realitas. Dari hal ini, maka kita dapat simpulkan bahwa filsafat adalah suatu hal yang dipahami, dimengerti, dan dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Dan apa yang menjadi realitas kehidupan itulah yang diyakini kebenaran dalam menjalani kehidupan. Kita masuk ke dalam sejarah suku Karo, di mana asal usul terjadinya suku Karo belum diketahui secara pasti. Namun demikian diperkirakan sudah ada sekitar tahun 1250 karena beberapa penulis pada waktu itu telah berdiri suatu kerajaan bernama Kerajaan Karo atau Karo. Menurut riwayatnya, kerajaan itu cukup kuat dan wilayahnya cukup luas, mulai dari Sirak atau Riau sampai ke Wampu di Langkat. Masa jaya dan hukum kerajaan itu cukup lama. Sudah berkali-kali kerajaannya berganti secara turun-temurun. Namun, suatu ketika sekitar tahun 1599, kerajaan Karo kalah dan hancur total akibat serangan tentara kerajaan Aceh yang memiliki persenjataan cukup kuat. Mau tidak mau akhirnya pergi menyelamatkan diri dari wilayah kerajaan Karo ke tempat yang dianggapnya aman. Rakyat yang pergi menyelamatkan diri di situ ada yang sampai ke Singgau, Pampak atau Daili, Aceh atau Bayo Alas, Asahan, Singalungun, dan dataran tanah tinggi Karo atau Karo Gunung. Sebahagian lagi pergi ke dataran rendah dekat pegunungan mulai dari Bukit Lawang, Bakorok atau Mokorok, dan Serdang sampai ke perbatasan Sipis-Pis dan Tebing sekarang. Mereka yang pergi dari menempati tempat yang baru dijual Asahan. Kemudian disebut orang Karo sebenarnya adalah rakyat sisa orang Karo. Suku Karo yang tinggal di dataran rendah dekat pegunungan di luasnya lebih kurang 9.000 km kuadrat. Kemudian disebut Bakat Karo atau Musuh. Di sisi lain, dari penemuan sejarah Pindah Buku yang letak berdekatan dengan kota Telebong Laus, ditemukan sebuah batu bertulis pada tahun 1972. Isinya baru dapat dibaca pada tahun 1932 oleh Profesor Melanapinsari, guru besar pembakaran di Madras. Batu tertulis tersebut ditemukan oleh Compagnie de Revis. Isinya bahwa pada tahun 1088 atau 1500 orang tani dari India Selatan bertempat tinggal di Barus. Mereka membentuk kesatuan untuk mencegah bersaing sesama mereka dan mendarungkan Barus dan kenyang. Mereka membentuk kesatuan dagang di daerah itu. Dan yang kedua, peta geografi suku Karo.
Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang berada pada ketinggian 120 sampai 1.600 meter di atas permukaan laut. Ibu kota Kabupaten Karawang adalah Karangjaya yang berjarak 75 km atau 1,5 jam perjalanan darat dari kota Medan. Ibu kota Provinsi Sumatera Utara, dataran tinggi Karawang ini bisa ditemukan indahnya nuansa alam pegunungan dengan udara yang sejuk dan berciri khas daerah Buah dan Sanjung. Di daerah ini juga bisa kita nikmati dan Gunung Sibaya yang masih aktif dan berlokasi di atas ketinggian 2,172 meter di permukaan laut. Arti kata Sibaya adalah raja. Berarti Sibaya adalah gunung raja menurut penelitian nenek moyang suku Karo. Secara geografis, peta Kabupaten Karo ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat di Serdang, dan yang kedua, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan Deli Serdang. Yang ketiga, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Toba Samosir. Dan yang keempat, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara atau Provinsi Anggrek Aceh Darussalam. Secara administrasi, kabupaten terdiri dari 13 kecamatan dan 269 desa atau kelurahan atau 259 desa dan 10 kelurahan. Dan pusat pemerintahan Sukarno wilayah Karangjaya. Adapun yang menjadi wilayah Tanah Karo tersusun atas dua wilayah utama sebagai berikut. A. Dataran tinggi Tanah Karo yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Karo dengan pusat administratifnya di Kota Karangjaya. Wilayah dataran tinggi Tanah Karo ini menjorok ke selatan hingga masuk ke wilayah Kabupaten Dairi atau khususnya Kecamatan Tanah Pining dan Tiga-Tiga. Secara serta ke arah timur masuk ke bagian wilayah Kecamatan Simakuta yang terletak di Kabupaten Simalungun. Masyarakat Karo menyebut wilayah permukiman dataran tinggi ini dengan nama Karo Gunung. B. Dataran rendah Tanah Karo yang mencakup wilayah kecamatan dari Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang yang terletak di bagian ujung selatan secara geografis atau namun tertinggi secara topografis. Wilayah ini dimulai dengan Plato Tanah Karo yang terletak ke bawah hingga mencapai sekitar kampung Bahorok, Namongkur, Panjubatu dan Namorabe yang ada di sebelah utara, serta bangunan purba Tiga Juha dan Gunung Geria di sisi timur. Masyarakat Karo menyebut daerah ini nama Karangjaya atau Karo. Selanjutnya, budaya suku Karo. Suku Karo sebagai bagian dari bangsa Indonesia, termasuk salah satu suku yang telah memiliki budaya yang cukup tinggi. Setidaknya hal ini dibuktikan dari materi budaya Karo yang dapat dikatakan sangat lengkap. Setidaknya menurut Sergi Tariga terdapat 7 materi yang menopang budaya Karo. Pertama, tatanan kehidupan masyarakat Karo yang terikat di dalam satu sistem, yaitu Bergasi 5, Tutur, Siwalu, Pakut, Sitelu. Kedua, tulisan dan bahasa Karo yang cukup kaya. Ketiga, peralatan hidup yang cukup lengkap seperti budin, gendang, ukat, kerpe, busan-busan, tuan, kiskis, capak, sampo, sangketen, dan sebagainya. Keempat, pembinaan kerohanian atau kepercayaan serta tata cara pelaksanaannya seperti galem tendi, perumahan biru, persilihi, terpangir, pulau dan sebagainya. Kelima, alat-alat kesenian Karo yang beragam jenisnya sesuai dengan kepentingan, seperti perangkat gendang, serune, gendang gunung, perangkap, gerobak, sodang, kulcapi, keteng-keteng, dan sebagainya. Keenam, ragam busana baik untuk pria atau wanita. Bentuk busana berbeda-beda dalam berbagai jenis dan ragam pesta, tergantung jenis pesta atau perayaan yang digelar, seperti pesta perkawinan Buru Aron, Kemalangan, Ngelendeket, Galuh, dan sebagainya. Ketujuh, penentuan hari untuk turun ke ladang menanam padi. Keempat,
keadaan kehidupan suku Karo. Masyarakat Karo merupakan masyarakat pedesaan yang sejuk, yang sejak dahulu mengandalkan titik perekonomiannya pada bidang pertanian. Pada umumnya, mata pencarian utama masyarakat Karo adalah petani. Hal ini disebabkan lahan pertanian yang sangat subur, sehingga menjadikan tanah Karo sebagai daerah penghasil tanaman pertanian khususnya sayur mayur yang terbesar di Sumatera Utara. Tanaman padi bagi masyarakat Karo merupakan salah satu tanaman penting yang lain mengandung makna ekonomi, juga memiliki keterkaitan terhadap unsur religi dan sosial. Panggilan khusus terhadap tanaman padi itu Siberu Dayang menunjukkan penghargaan tersebut. Maka agar hasil diperoleh cukup memuaskan, semua proses penanaman dari awal hingga akhir harus diberikan penghargaan dan disyukuri dengan harapan mencapai hasil yang baik, yang nantinya akan dilaksanakan dengan wujud pesta Gubo Aron. Menurut Bangun 1986, istilah Aron berasal dari kata saron, saling buntu, yang diwujudkan dalam bentuk kerja orang-orang muda atau dewasa sekitar 6 hingga 9 orang. Aron merupakan ikatan kerjasama untuk mengerjakan lahan pertanian dan pekerjaan. Para pekerja Aron disebut buruh tani. Aron juga dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu 1. Jangak adalah ikatan kerjasama atau Aron yang semuanya anggotanya pria. Iberu adalah ikatan kerjasama atau Aron yang anggotanya wanita. Dan yang ketiga, Campuren adalah ikatan kerjasama atau Aron yang anggotanya terdiri dari sebagian pria dan sebagian wanita. Darwin 2002 mengatakan bahwa Aron merupakan ikatan kerjasama untuk mengerjakan ladang pertanian yang biasanya disebut Taron. Pada masyarakat Sukihen, istilah Aron disebut dengan istilah Aron Si-2 atau Aron 12, yang artinya bahwa dalam satu kelompok Aron tersebut mempunyai peserta banyak, 12 orang yang terdiri dari 8 laki-laki dan 4 orang perempuan. Dalam pembentukan Aron tersebut, jumlah laki-laki lebih baik dari jumlah perempuan, karena mereka melihat kemampuan perempuan dalam mengerjakan aktivitas Aron tersebut. Aron yang diketahui tidak dibayar dengan uang atau pertimbangan yang bersifat ekonomi, melainkan berupa tenaga. Aron yang dibentuk adalah atas kesepakatan bersama atau hari-hari. Aktivitas Aron dimulai pada pagi hari, yaitu pukul 8 WIB sampai pukul 17 WIB. Adat istiadat suku Karo. Adat dan budaya diimplementasikan di dalam suatu kekerabatan orang Karo yang sering dikenal dengan sebutan rakut setelu. Secara harfiah artinya rakut adalah ikat, si adalah tiang, dan telu adalah tiga. Artinya ikatan yang tiga. Rakut setelu ini mengikuti kalibubu atau pihak pemberi darah atau yang sering disebut sebagai Allah yang kelihatan. Kalibubu adalah orang yang sangat dihormati dan bisa dikatakan sebagai pemberi dekat. Kalibubu berkewajiban memberikan nasihat ataupun saran-saran kepada orang Karo atau kerabat terdekatnya. Sebagai orang yang dihormati, Kalibubu memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam sistem kekerabatan orang Karo. Hal ini terlihat ketika pesta-pesta adat yang berlangsung. Mereka harus menghormati secara adat maupun secara kehidupan keseharian masyarakat Karo. Kalibubu biasanya dipanggil dengan sebutan mama atau paman. 6. Filsafat Karo. Segala tingkah laku, tata cara, atau emosi adalah sumber dari suatu keyakinan dan tata nilai tertentu. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa adat sebagai pola tata kekuatan orang Karo terdiri dari unsur yang satu dengan yang lain berkaitan merupakan satu jaringan. Dengan demikian, adat adalah suatu jaringan abstrak yang mengatur tata kelakuan manusia dan terdiri dari cita-cita, norma-norma, pendirian, kepercayaan, sikap, aturan hukum, dan undang-undang yang mendorong kelakuan manusia. Maka ketika manusia telah melakukan adat dengan tepat, maka dia dapat dikatakan baik dan melakukan ketertiban dalam bermasyarakat.
adat ada atau diadakan untuk memberikan keteraturan dan arti kepada kehidupan. Dalam sisi yang lain, manusia tidak beradat. Manusia akan kehilangan kepribadiannya tanpa kebudayaan. Realita yang tampak dalam kehidupan masyarakat Karo adalah masyarakat lebih tidak menerima atau akan sakit hati jika dikatakan tidak beradat daripada tidak beragama. Kepatuhan akan adat istiadat Karo ditunjukkan oleh masyarakatnya dalam setiap aspek kehidupannya. Bahkan tidak jarang tampak orang-orang Kristen Karo lebih tunduk dan taat kepada adat daripada kepada agama. Hal ini dilihat dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang Karo dalam acara perkawinan, kematian, memasuki rumah baru, selalu akan ada dilakukan kegiatan adat. Dan ketika kalian gugus seorang yang menyuruh atau mengundang, maka menjadi suatu kewajiban bagi setiap orang Karo untuk menghadirinya. Dalam hal anak beru, sebuyak dan kalimbubu tanpa disadari bahwa sering sekali meski telah beragama, orang masih mengatakan kalimbubu adalah Tuhan yang nampak. Dari hal inilah adanya peristiwa-peristiwa ketika kalimbubu yang memerintahkan maka hal tersebut harus dilakukan. Meski pada saat yang bersamaan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan. Lainnya, seseorang Karo tidak berani menentang dan membantah kalimbubunya karena baginya hal itu akan menimbulkan dampak yang buruk dan berkat itu akan terhalang baginya. Dari segi kesopanan, setiap orang sepantasnya saling menghargai dan menghormatinya. Tetapi ketika berbicara mengenai berkat, tidak ada manusia yang dapat memberikan berkat. Manusia hanya bisa mendoakan orang lain karena hanya Allah lah sumber dari segala berkat. Tidak ada yang dipilih realita yang terjadi menjadi orang lebih mengutamakan adat daripada beragama. Karena dampak atau akibat yang buruk yang diberikan masyarakat Karo ketika seseorang itu tidak melakukan adat nampak secara langsung dan itu sangat berpengaruh pada kehidupan setiap orang. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari kehidupan beragama tidak tampak secara langsung. Dan jika dilihat dari sisi yang lain, manusia tidak pernah terlepas dari sebab keterikatan yang ada. Keterikatan manusia adalah in the heart, dalam hakikat manusia. Manusia hidup dalam lingkungan struktur dan kebudayaan. Manusia memang tidak pernah dapat melepaskan dirinya dari hal tersebut. Ada dalam mengikatnya sedemikian rupa sehingga ia hidup di dalamnya. Manusia selalu hidup bermasyarakat atau keluarga, suku, adat, dan lain-lain. Manusia selalu tidak dapat berdiri sendiri. Manusia hidup bersosialisasi kepada sesamanya, dan salah satu hal yang menjalin sosialisasi adalah dengan cara melakukan adat istiadat yang berlaku di sebuah lingkungan tersebut. Maka masih ada ketakutan di dalam diri masyarakat Karo. Jika dia tidak melakukan adat, maka dia tidak akan memiliki teman atau kerabat. Bab 3 penutup. Kesimpulan dari paparan kami di atas, kami menyimpulkan bahwa ketika manusia terlahir ke dunia ini dan tumbuh di suatu lingkungan, maka orang tersebut haruslah mengerti, memahami, dan melakukan hal-hal yang telah menjadi tradisi di daerah tersebut. Meski tidak dapat dipungkiri, ada hal-hal yang dilakukan masyarakat yang sesuai adat, tetapi sebenarnya tidak lagi sejalan atau bahkan bertentangan dengan keagamaan. Dari hal inilah, maka adanya penyelesaian yang baik dari adat yang ada di masyarakat Karo sehingga tidak bertentangan dengan agama. Saran, realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Karo juga ada orang-orang yang lebih mengutamakan adat istiadat yang ada di Karo daripada perintah dan kehendak Allah. Hal inilah yang menjadi salah satu masalah dalam kehidupan jemaat Kristen Karo. Manusia lebih takut dan sedih ketika dia dikatakan tidak beradat daripada tidak beragama. Sebagian orang-orang Kristen seharusnya kita lebih mengutamakan Allah daripada segala yang ada di dunia ini, karena Allah lah yang berkuasa atas segalanya yang ada. Sekian kajian kalian kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih. Saya tidak akan buka diskusi kepada kelompok 1 hari ini karena waktu sudah hampir habis. Saya banyak memberikan masukan dulu karena ini baru paper pertama yang dibuat oleh kelompok 1.
supaya nanti kelompok yang lain juga bisa mengikuti. Saya katakan tadi, pintar itu harus belajar. Jangan setelah saya sampaikan ini, saudara-saudara tidak mau belajar dari kesalahan untuk perbaikan ya. Yang pertama, saya tidak pernah mengajarkan membuat file seperti yang ada sekarang. Di awal perkuliahan saya sudah ajarkan bahwa file itu harus dibuat dengan 2B underscore judul makalah. Jadi kalau kalian buat nanti 2B filsafat Karo, ini yang menjadi file. Lalu saya nanti akan kirim perbaikan kepada kalian. Saya buat di sini revisi. Ini supaya kalian perbaiki. Seharusnya ada lagi dari teman-teman, tapi tidak ada, kita buka diskusi. Lalu setelah itu kalian akan kirimkan ke saya minggu depan nanti perbaikan judul makalah. Lalu underscore buatlah perbaikan. Inilah yang akan kalian buat file di 1 minggu. Hari ini saya sudah nilai kalian. Kalau nilai kalian misalnya 80, kalian ikut perbaikan dengan saya buat revisi ini bisa naik misalnya 90. Tapi kalau kalian tidak memperbaikinya, maka bisa turun jadi 70. Tergantung dari perbaikan kalian. Itu soal file ya. Lalu kemudian setelah saya baca semuanya, saya terkesan dengan bacaan ini sejarah Karo, bukan filsafat Karo. Karena yang dijelaskan ini tentang Karo, sejarahnya semuanya. Yang saya minta bukan sejarah Karo, tapi filsafat Karo. Di Karo itu ada banyak filsafat. Ada filsafat kelahiran, filsafat kematian, filsafat pernikahan, filsafat banyak itu. Ada manuk sangkep ya, makna manuk sangkep itu apa? Itu di kelompok 2A itu sudah mereka bahas manuk sangkep, makna manuk sangkep itu. Ada mungkin pupur sage, itu aja dibahas pupur sage misalnya. Ada lagi banyak itu filsafat orang Karo itu aja digali satu saja, lalu perhadapkan dengan nanti kekristenan. Apa makna dari pupur sage dari sudut pandang filsafat kekristenan? Jelaskanlah pupur sage itu apa, lalu apa maknanya, lalu apakah itu masih relevan dengan iman Kristen sekarang apa tidak. Itu kan banyak itu. Nah kemudian ini soal teknis menulis ya, teknis menulis. Buatlah setiap judul mulai dari di lembar awal ya, makalah awal itu, kemudian judul, baru kata pengantar, kemudian ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3. Ini semua, ini font 18. Ini sedang font 18. Karena setiap judul itu font 18. Lalu kalau sudah masuk kepada subjudul, misalnya dia jadi satu latar belakang masalah, 1, 2 rumusan masalah, 1, 2 tujuan, lalu sini 2, 1, 2, 2, di sini 3, 1 kesimpulan, 3, 2 saran. Ini semua font 14. Nah, supaya kalian terlatih nanti sejak dini sampai nanti menulis skripsi. Kalian sudah terlatih membuat seperti ini. Lalu kalau sudah kalian buat seperti ini, buat kalian sudah partisi otomatis. Cari di internet bagaimana cara membuat daftar isi otomatis di YouTube. Klik
membuat daftar isi otomatis. Itu ada nanti itu, diajarin nanti kalian itu, dapat itu di YouTube. Nah itu teknis. Baru cara mengutip nanti dari internet, cara mengutip dari jurnal, cara menyusun daftar pustaka, itu juga dipelajari. Lalu yang terpenting lagi nanti kalau ada di situ kalian buat Darwin 2020 misalnya. Kalian ngerti nggak apa itu? Apa sih Darwin 2020? Ini artinya kalian mau kutip bukunya Darwin yang diterbitkan tahun 2020. Ini nama jenisnya apa? American Psychology Association. Ini namanya catatan perut. Yang kita gunakan di STT ini bukan catatan perut, tapi yang kita gunakan di STT ini ialah Turabian. Turabian ini adalah catatan kaki. Yang kita gunakan ini catatan kaki. Jadi Turabian ini yang kita gunakan, bukan apa. Nah kalau kalian buat seperti ini, maka tampilkan di daftar pustaka bukunya. Ini tidak ada kaitan kita. Tapi tidak pernah ada dua metode penulisan yang digunakan dalam satu paper. Kalau apa, kalau Turabian. Kita memilih Turabian. Jadi ini, kalau ada seperti ini artinya sumber. Jadi jangan salah mengerti apa itu. Menurut Darwin, menurut ini, menurut Ibrahim dan sebagainya. Ini sumber. Tapi karena kalian tidak mengerti, kalian catat aja. Nah hati-hati dalam perbaikannya nanti supaya jangan menampilkan itu lagi. Nah ini yang paling penting soal daftar isi. Bukan daftar isi, latar belakang masalah. Latar belakang masalah atau latar belakang itu harus memuat das solen dan das sein. Ini das solen apa yang seharusnya, ini apa yang terjadi. Das sein, das solen. Seharusnya menurut tradisi Karo, makna manuk sangkep itu ialah untuk memberikan kekuatan kepada orang, meminta berkat kepada Kalimbubu, supaya Kalimbubu memberkati anak beru dan sebagainya. Tetapi dalam kenyataan, anak beru sekarang tidak pernah lagi membawa manuk sangkep ke Kalimbubu. Apakah berkat Allah tidak pernah lagi datang kepada anak beru karena anak beru tidak pernah bawa manuk sungkep kepada Kalimbubu? Itu namanya jurang pemisah. Itu ada namanya jurang penelitian. Jurang penelitian. Artinya ini pertanyaan. Inilah yang disebut dengan rumusan masalah. Jadi dari latar belakang turunlah rumusan masalah. Rumusan masalah itu bukan daftar isi, tapi daftar pertanyaan. 4W tambah 1A. Mengapa? Bagaimana? Di mana? Kapan? Itu rumusan masalah. Ditanya, mengapa manuk sungkep tidak pernah lagi bawa anak beru kepada Kalimbubu pada zaman sekarang? Apakah anak beru sudah merasa diberkahi Tuhan sehingga tidak perlu lagi bawa manuk sungkep kepada Kalimbubu? Apa faktor-faktor yang membuat anak beru tidak membawa manuk sungkep lagi kepada Kalimbubu? Apa solusinya? Atau apa pandangan kekristenan terhadap manuk sungkep? Ini pertanyaan di sini banyak pertanyaan. Lalu pertanyaan itu harus dibahas di bab 2 pembahasan.
Apa yang kalian tanya di sini, jawablah di sini. 2-1. Alasan tidak membawa manusia ke kalian. 2. Faktor-faktor yang membuat anak guru tidak membawa manusia ke kalian. 3. Solusi atau pandangan iman Kristen. Karena itu kita tanya ini tadi pertanyaannya di sini, tapi pembahasannya di sini. Baru masuk nanti bab 3 kesimpulan. Menutup. Kesimpulan itu ialah jawaban atas pembahasan ini. Jadi bukan lagi definisi. Makna maksud artinya adalah kalian artinya apa? Bukan itu kesimpulan. Kesimpulan ialah ternyata makna maksud itu sangat penting dan itu sangat cocok dengan iman kekristenan bahwa kita harus menghormati orang tua. Kalian guru itu adalah orang yang kita hormati. Nah, itu titik. Itu kesimpulan. Tidak perlu panjang-panjang. Ini yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh mahasiswa menulis makalah. Saya kurang tahu apakah ini sudah diajari di Indonesia di karya ilmiah. Seharusnya ini sudah harus selesai dibahas. Supaya terlatih kalian membuat makalah ilmiah. Nah ini yang penting. Nanti ini saya sudah catat di sini. Nanti kalian perbaikilah, saya sudah akan kirimi nanti. Lalu konsistenlah kalau menulis nama tempat, nama orang, karo, buatlah hurufnya besar. Jangan karo. Beli. Simon. Setiap nama kota, nama orang, nama tempat itu kan harus huruf besar. Ini semua huruf kecil. Baru setiap penunjuk di tempat, di sana, di atas. Kalau saya buat tanda begini, ini artinya spasi. Kalau ini berarti dia buat di dalam. Kalau saya buat begini, artinya ganti nanti di dalam. Gitu. Nah, ini akan saya kirim ke kalian supaya kalian bisa baca, dan bagi yang lain nanti juga pelajari. Ini juga untuk kalian. Oh ini bukan untuk saya, ini untuk orang siapanya ini kira-kira begitu. Jangan. Kalau saya kirim kepada orang ini itu artinya kepada kalian juga sama. Sehingga saya tidak mengulang-ulangi lagi kesalahan yang sama nanti minggu depan. Gitu ya. Karena menjelaskan itu capek. Karena saya bukan dosen ilmu menulis karya ilmiah. Kalau saya terangkan lagi itu double dong. Saya mengajar di sini. Saya mengajar cara menulis karya ilmiah. Saya mengajar filsafat timur kan. Gajinya samanya. Gitu. Tapi kalau saya dosennya, saya ajar kalian tuntas langsung. Ini penting ini. Cara menulis ilmiah. Sudah saya kirim ya. Oke, saya pikir sampai di sinilah dulu. Kita minggu depan akan masuk pada filsafat Simalungun. Tolong dipersiapkan dengan baik sesuai dengan apa yang saya sarankan. Saya sudah kirimkan di grup kita cara membuat makalah ya, supaya jangan salah. Di kelompok berapa? Kelompok C tadi pagi hanya dibuat pendahuluan pembahasan kesimpulan. Waduh, ini kayak makalah SMP SMA. Oke, silakan. Siapa yang mau tepuk tangan dulu untuk mereka? Baiklah, untuk menutup perkuliahan kita angkat lagi ujian dari penambahan Benden nomor 281 sudah saya kirim di dalam grup filsafat kita. Kebenaran Yesus kompak manusia 1, 2, 3 ya.
Yesus tempat manusia tersendi bata engkau diiara kegelengan nama rekaman bantah berisi panggilan perdana misi kelengkapan kita bina bagi penyahakan Yesus bas pustaka sabab nama isti bindo bas gelana iberi bataman Baiklah, kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami panjat dan kemuliaan Tuhan atas berkat-Mu. Kami telah selesai melakukan kegiatan perkuliahan kami. Semoga apa yang dapat kami pelajari pada hari ini dapat kami ingat dan dapat kami realisasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan kami dan Engkau sertai kami sepanjang hari. Puji dan termulia nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke.